Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bahagia, bertemu dengan saya lagi Dr. Edi Subagio. Sahabat Bahagia, saya doakan selalu diberikan kebahagiaan, kesehatan, rezeki yang melimpah, ruah halal barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dok, mau tanya, asam lambung itu sebenarnya jahat nggak sih? Baik. Jadi sebenarnya asam lambung itu sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pH berapa? 1 sampai 2. Jadi asam sekali. Kenapa Allah menciptakan asam lambung dengan asam sekali? Ada tujuannya. Tujuannya ternyata supaya bisa mencerna makanan dan minuman yang kita makan dan kita minum. Untuk apa? Untuk dijadikan makanan sel dalam tubuh kita. Karena manusia itu disematkan oleh Allah itu kurang lebih 60 sampai 100 triliun sel. Sel itu adalah makhluk hidup. Jadi sel itu butuh makan. Jujur sekali, sel ini kalau mau makan tidak mengenal sama sekali yang namanya pecel, yang namanya rawon, yang namanya soto, yang namanya sate. Sel tidak mengenal, ya. Yang makanannya sel tadi ya saya bilang nomor 1 adalah glukosa, asam lemak, asam amino dan keton. Jadi sel kalau suruh milih pasti milih gula dulu. Jadi asam lambung itu adalah suatu zat, ya, kalau kita itu namanya HCl, asam lambung. Zat yang diberikan oleh Allah yang tujuannya supaya bisa mencerna makanan yang masuk dalam tubuh kita menjadi makanan sel, yaitu menjadi nutrisi sel. Namun asam lambung itu bisa menjadi jahat, ya, atau bahaya jika asam lambung itu berlebihan. Karena apa? Asam lambung bisa berlebihan akan menjadi bahaya karena bisa apa? Bisa mengiritasi tenggorokan yang dinamakan nanti GERD, ya. Bisa melukai mukosa lambung yang disebut nanti tukak lambung. Dimana kalau sudah asam lambung ini tidak diselesaikan dengan betul, hanya minum obat-obat lambung, maka keluhan Bapak Ibu sekalian akan mengerikan. Kenapa saya bilang mengerikan? Selain perut rasa perih, rasa begah, rasa sesak, rasa keliengan, kata orang-orang Jawa, ya. Terus bisa terjadi apa yang paling mengkhawatirkan? Bapak Ibu sekalian akan merasakan sensasi rasa cemas, khawatir. Kadang-kadang itu, mohon maaf, ada yang ingin bunuh diri, ada yang meninggal, atau ketakutan. Ini yang dikhawatirkan. Jadi, perbaiki lambungnya dengan benar. Jangan perbaiki lambung dengan obat-obat kimia. Tidak menyelesaikan, hanya sembuhnya sebentar, ya. Jadi asam lambung itu berbahaya jika berlebihan, ya. Bisa mengiritasi tenggorokan, bisa melukai lambung itu sendiri, terutama mukosanya. Untuk itu berikan nutrisi yang alami untuk memperbaiki atau merekonstruksi lambung. Dengan apa? Kalau saya dengan Alka-Cereal atau disebut Mopak yang dikombinasi dengan Epigalon atau Algati. Nutrisi alami yang bisa memperbaiki, mengurangi peradangan pada lambung sehingga lambung Anda bisa normal seperti semula. Karena bahayanya kalau sakit lambung bisa kronis, maka akan muncul penyakit-penyakit degeneratif. Kenapa? Karena banyaknya sel yang tidak dapat makan akibat lambungnya terganggu. Ingat, lambung itu dapurnya manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bahagia, bertemu dengan saya lagi Dr. Edi Subagio. Sahabat Bahagia, saya doakan selalu diberikan kebahagiaan, kesehatan, rezeki yang melimpah, ruah halal barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mau jawab beberapa pertanyaan dari netizen, ya, tentang, "Dok, kenapa kok kolesterol saya tinggi? Trigliserid saya tinggi. Apa hubungannya dengan lambung?" Baik, ketahuilah bahwa semua makanan yang kita makan itu akan masuk lewat lambung kita. Dan di lambung pasti akan dipecah oleh asam lambung, di mana karbohidrat akan menjadi glukosa, protein akan menjadi asam amino. Lemak yang dari goreng-gorengan, baik lemak yang minyak, ya, itu atau yang minyak yang diminum itu nggak bisa dipisah di lambung. Terus di mana? Dipecah di pembuluh darah. Jadi semua jenis lemak, minyak itu sifatnya jenisnya adalah trigliserid. Oke. Dalam tubuh kita ada suatu organ yang bisa memproduksi kolesterol, yaitu liver. Jadi kolesterol itu ada dalam tubuh kita, dibentuk. Dan kolesterol itu ada di pembuluh darah dalam bentuk apa? HDL, VLDL, ILDL, dan LDL. Nah, ini
pemecahan trigliserid dan kolesterol itu ada di pembuluh darah. Jadi misalnya pembuluh darah ini, di dalam sini sudah ada kolesterol semua. Nah sekarang trigliserid masuk nih, dari usus, diserap dalam bentuk kilomikron namanya. Jadi kayak telepon dilingkupi trigliserid ini. Pada waktu di pembuluh darah, harusnya baik trigliserid dan kolesterol itu harus dipecah. Normalnya harus dipecah. Yang mecah siapa? Pisaunya ini yang mecah, namanya lipase. Jadi enzim lipase. Enzim lipase ini pisaunya untuk memecah kolesterol di pembuluh darah, ya, trigliserid. Trigliserid itu isinya adalah gliserol dan 3 asam lemak. Nah, ini dipecah harusnya. Yang mecah tadi apa namanya? Enzim lipase. Nah, sekarang kok bisa tinggi ya? Tinggi karena apa? Pisaunya berarti nggak ada, enzimnya nggak ada. Enzimnya itu dibuat dari asam amino. Nah, asam amino tadi saya bilang dari apa? Asam amino itu pemecahan protein di lambung. Nah, sekarang kalau lambungnya bermasalah, pertanyaan saya, apakah protein mudah dipecah atau sama sekali tidak dipecah di lambung? Pastinya. Sehingga apa? Untuk membuat pisau sebagai bahannya pisau pemecah di pembuluh darah itu nggak ada. Otomatis kolesterolnya tinggi, otomatis trigliseridnya tinggi. Nah, ini hubungannya begini. Makanya saya selalu bilang, jaga lambung Anda. Jangan mudah lambung Anda itu dizolimi dengan obat-obat lambung. Gak boleh. pH lambung itu wajib asam. Karena itu Allah yang sudah menentukan supaya bisa mencerna segala jenis makanan. Dan hasilnya nanti dalam bentuk glukosa, asam amino, ya, terus asam lemak yang ada di pembuluh darah yang dipecah itu untuk makanan sel tubuh. Jadi kita harus tahu alurnya ya. Jangan sekedar minum obat lah. Jangan sekedar katanya jangan. Kalau saya harus sesuai dengan biomolekuler tubuh manusia. Kalau saya ilmu ini bukan katanya, pokoknya ya. Jadi mudah-mudahan mengerti yang melihat video ini kenapa kok orang gangguan lambung bisa terjadi kolesterol tinggi dan trigliserid tinggi. Yang paling bahaya lagi, jika dibiarkan lama dalam pembuluh darah, trigliserid dan kolesterol nanti akan menjadi plak, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bahagia, bertemu dengan saya lagi, Dr. Edi Subagio. Sahabat Bahagia, saya doakan selalu diberikan kebahagiaan, kesehatan, rezeki yang melimpah, ruah halal barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Bahagia, hari-hari ini saya mendapat pasien-pasien gangguan lambung, terutama GERD, banyak sekali. Nah, GERD ini luar biasa. Akan saya jelaskan, sebenarnya GERD itu apa sih? GERD itu adalah bagian dari gangguan lambung. Nah, GERD itu adalah gangguan katup yang ada di kerongkongan kita yang memisahkan kerongkongan dengan lambung. Itu ada katupnya, namanya disebut LES, yaitu lower esophageal sphincter. Jadi katup itu bisa membuka menutup. Pada waktu ada makanan, katup itu membuka. Setelah makanan masuk ke lambung, baru katup itu menutup. Nah, ini pada waktu ada gangguan pada katup ini, yang mungkin kelemahan dari katup ini, sehingga asam lambung yang harusnya tidak bisa naik ke kerongkongan, ini bisa naik ke kerongkongan. Nah, ini yang bahaya, ya. Akan saya bahas satu persatu, bahaya. Nah, ini bisa terjadi biasanya itu di kondisi-kondisi seperti apa? Kondisi-kondisi orang yang obesitas atau kegemukan, bisa. Terus penyakit hiatal hernia, bisa. Terus orang-orang hamil, kehamilan. Ingat, pengosongan lambung yang lambat biasanya itu terjadi pada orang-orang yang mempunyai penyakit degeneratif. Pengosongan lambung yang lambat itu diabetes, terus riwayat ada operasi, terus ada gangguan saraf. Ini yang bisa menyebabkan lemahnya kerongkongan itu. Jadi batas antara kerongkongan sama lambung itu katupnya. Katupnya itu lemah, ya. Bisa pada penyakit degeneratif kayak diabetes, ya. Terus gangguan habis operasi, terus